Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur karena dunia kami tinggal adalah dunia milik Tuhan dan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di luar daripada kendali dan seizin Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu, umat gembalaanmu, itulah sebabnya kami datang setiap hari Sabat untuk menengadah ke langit, ke atas mengharapkan berkat-berkat pimpinan Tuhan, baik melalui firman, melalui setiap persekutuan kami di setiap hari Minggu ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan dan anugerah. Berfirmanlah kepada setiap kami, supaya tidak ada di antara kami yang mendengar lalu melupakan dan sia-sia hadir di tempat ini maupun di dalam ibadah. Kiranya setiap kami, sesuai dengan pergumulan kami masing-masing, Tuhan Roh Kudus berbicara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, bulan Mei awal ini kita kasus-kasus COVID semakin menurun dan kita semakin bisa beribadah dengan baik, juga tatap muka seperti hari ini. Kita akan melihat firman Tuhan dengan satu tema perumpamaan penggarap kebun anggur. Saudara, kalau melihat di dalam teks bahasa Inggrisnya ditulis the parable of tenants, jadi penyewa-penyewa. Jadi penggarap-penggarap ini adalah para penyewa, orang yang menyewa. Saya pernah mendengar dua kisah bagaimana orang yang menyewa satu tempat, lalu ketika sudah habis masa waktu sewaannya, maka orang ini nggak mau keluar, bahkan menganggap itu adalah miliknya dengan berbagai alasan. Akhirnya pihak kepolisian yang datang untuk membereskan apa yang terjadi. Saudara, banyak motif orang mau menyewa. Ada memang dengan motif yang benar memang mau menyewa, tapi ada juga yang mau menyewa tetapi dengan motif yang tidak benar. Di beberapa lokasi ada tanah-tanah di Jakarta juga saya melihat tanah-tanah yang tanda petik tak bertuan. Apakah tanah itu sudah sekian lama orangnya tidak pernah kunjungi? Apakah yang pemilik utamanya sudah meninggal? Sehingga ada orang-orang tertentu memakai tanah itu, masukkan barang, lalu bikin pagar sendiri, dan setelah beberapa tahun tidak juga ada kabar dari pemilik, akhirnya lama-lama bisa jadi milik dia itu. Saya juga tidak mengerti bagaimana caranya. Apakah benar-benar tanah itu orangnya yang punya sudah meninggal, lalu seperti apa saya tidak mengerti. Tapi ada kasus-kasus seperti itu. Ketika saudara melihat Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46, tadi teksnya sudah kita bacakan, maka di sini dikisahkan tentang seorang tuan pemilik tanah yang menyewakan tanahnya dalam hal ini untuk dibuat kebun anggur. Maka pada waktu itu bisnis kebun anggur bukan bisnis jangka pendek, tapi bisnis jangka panjang, minimal 4-5 tahun baru ada hasil. Itu pun baru sedikit. Ini memang bisnis jangka panjang supaya generasi-generasi berikutnya dari sang pemilik kebun anggur itu, tanah itu boleh mengecap hasilnya. Tapi apa yang saudara baca di dalam bagian ini adalah satu perumpamaan yang mau mengisahkan tentang bagaimana Tuhan sendiri, Allah, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah lah sebagai pemilik daripada kebun anggur itu, tanah itu, lalu menyewakan, memberikan kesempatan kepada orang-orang umat pilihan. Dalam hal ini orang Israel diwakili oleh para pemimpin, imam-imam kepala, dan ahli Taurat orang Farisi. Namun apa yang terjadi? Kalau saudara memperhatikan bagian ini, mari kita lihat ayat demi ayat. Di dalam bagian awal, kita melihat bahwa orang-orang ini ternyata yang sudah begitu dikasih kesempatan, pemilik ini sudah mengusahakan, kasih anggur, taruh itu di dalam kebunnya, lalu dikatakan di sana, dia melakukan bagian dia memagari kebun anggur miliknya itu. Lalu dia menggali lubang untuk memeras anggur.
Pada waktu itu teknik memeras anggur masih sangat tradisional. Dibuat lubang, dibuat satu alat untuk supaya anggur itu bisa diperas dan bisa menghasilkan. Supaya jangan ada orang yang mengambil, mencuri atau binatang. Kalau di daerah Kalimantan sering banyak babi-babi hutan yang masuk ke dalam kebun, di dalam usaha perkebunan orang-orang di Kalimantan, maka mereka buat pagar. Demikian juga pada waktu itu. Maka sang pemilik buat pagar supaya orang pencuri mau masuk tidak bisa, demikian juga binatang. Bahkan dibuat menara. Menara dalam hal ini mau melihat dari kejauhan. Kalau sekarang kita ada drone, bagaimana bisa melihat keseluruhan apa yang terjadi dengan kebun anggur milik sang tuan. Maka semua sudah diusahakan. Semua sudah diusahakan. Dan dari awal sudah dibuat kontrak kesepakatan. Maka Leon Morris, seorang ahli di dalam Perjanjian Baru, mengatakan ada satu hukum tradisi lisan bahwa saat zaman itu orang bisa mengklaim kepemilikan atas kebun anggur. Jadi saudara, ada orang-orang tertentu bisa mengklaim bahwa ini milik saya, padahal bukan milik dia. Dia cuma menyewa. Dia cuma seorang petani kebun anggur yang sistemnya saya siapkan semua, kamu kerjakan. Aku pergi, maka petani ini dikasih tugas. Kamu mungkin mesti menyirami, pupuk sudah disediakan, nanti akan ada bagi hasil. Tetapi seringkali orang-orang tertentu memang dalam hatinya sudah punya motif. Kalau saja tanah ini aku bisa ambil. Maka di dalam ayat 35 dikatakan di sana, tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Apa yang dimaksud di sini? Sang tuan ketika dia tahu ini adalah milik saya, dibuat perjanjian, maka di awal menurut para ahli sudah diadakan kesepakatan. Harus bayar sewa ya, uang sewa sekian. Maka uang sewa ini sebagai tanda bahwa kamu memang penyewa, kamu bukan pemilik. Nah, di akhir daripada mau dekat daripada musim untuk memetik anggur, maka sang tuan kirimkan orang-orangnya, hamba-hambanya. Mestinya hamba-hamba ini kan dikasih, disambut baik-baik karena dia mewakili sang tuan, pemilik. Tapi apa yang terjadi? Dari kisah yang kita baca, ternyata justru hamba-hamba ini tidak diperlakukan dengan baik. Mereka menyerang, memukul, membunuh, melempari mereka, hamba-hamba dari sang tuan ini yang harusnya disambut, menagih bagian daripada sang tuan. Saudara yang kasih Tuhan, hamba-hamba yang sudah ditolak ini akhirnya melapor kepada sang tuan. Pak, ini kami beberapa orang pergi untuk menagih, untuk meminta bagian yang harus kami terima, yang harusnya milik tuan, tetapi kami diperlakukan seperti ini. Lalu sang tuan berpikir, ini memang si penyewa dari awal sudah punya motif yang tidak baik. Saudara, ini perumpamaan mau menggambarkan apa? Kalau saudara melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 4, 1 Raja 18 ayat 4, di sana ada kisah tentang Isabel yang melenyapkan nabi-nabi Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, dikatakan Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam goa. Saking takutnya disembunyikan dalam goa. Tapi ada orang yang begitu baik di dalam kerajaan Israel waktu itu namanya Obadja, sembunyikan 50-50 supaya jangan terlalu banyak, ngaturnya gampang supaya nabi-nabi Tuhan ini tidak dibunuh. Mengurus makanan dan minuman mereka. Siapa Isabel? Isabel adalah istri daripada Raja Ahab yang memerintah 22 tahun, cukup lama. Gambaran tentang pembunuhan daripada nabi-nabi ditarik dalam perumpamaan kebun anggur, penggarap-penggarap ini yang justru membunuh hamba-hamba dari sang tuan. Maka kalau kita tadi baca, dikirimkannya lagi kelompok kedua yang lebih besar jumlahnya. Mungkin kalau jumlahnya lebih banyak, ini penggarap-penggarap yang hanya beberapa orang akan takut. Ternyata tidak, saudara. Kelompok yang kedua pun akhirnya
juga diperlakukan sama. Setelah kejadian itu, yang ketiga, maka sekarang sang tuan berpikir, yang kelompok pertama sudah diperlakukan tidak baik, kelompok hamba yang kedua juga diperlakukan tidak baik, sekarang mungkin anak saya mereka akan segani. Maka dikirimkanlah anak daripada sang tuan. Ayat 37, kalau kita baca ayat 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku mungkin mereka akan segani. Anakku mungkin mereka akan segani. Tetapi ayat 39 berkata, ternyata tidak. Mereka menangkap, melemparkannya keluar kebun anggur. Karena kalau di dalam kebun anggur itu menjadi najis. Jadi darah yang ditumpahkan, pembunuhan yang terjadi di dalam kebun anggur menajiskan kebun anggur itu. Maka dilempar, dibuang, dibunuh di luar kebun anggur. Gambaran apa ini saudara? Gambaran tentang Kristus. Saya tertarik seperti apa yang dikatakan oleh para ahli, bahwa ini satu kisah yang sebetulnya dalam dunia nyata pada waktu itu gak mungkin terjadi. Mana ada seorang tuan ketika berurusan dengan hukum, sekarang anaknya yang begitu dikasih direlakan untuk pergi dengan ancaman anak itu akan mati. Maka kisah ini mau mengatakan apa saudara? Tuhan Yesus sengaja memasukkan kisah perumpamaan ini yang sudah menjadi kisah yang biasa diketahui oleh orang-orang Israel, khususnya para pemimpin pada waktu itu, bahwa ini adalah mau menyatakan kasih Allah. Disinilah Tuhan menunjukkan kasih Allah begitu besar terhadap orang berdosa. Siapa itu? Saudara dan saya. Dia mengirimkan, bukan lagi hamba-hambanya, bukan lagi hamba yang lebih banyak, tetapi anak yang paling dikasihi. Markus dan juga Lukas mencatat anak yang satu-satunya. Inilah Kristus. Perumpamaan ini melukiskan dosa yang paling tidak masuk akal. Dosa yang paling tidak masuk akal. Kok bisa? Kamu cuma penyewa, kamu cuma dikasih tugas, nanti kamu kasih dapat jatah, dapat upah. Tapi kenapa ketika kamu sudah begitu diperlakukan dengan baik, dengan kontrak terlebih dahulu, tapi justru kamu mau menguasai milik daripada sang tuan, tanah dan kebun anggur itu. Ini adalah sebuah dosa yang paling tidak masuk akal dan kasih yang paling tidak dapat dimengerti. Saudara, hari ini ketika kita merenungkan tentang perjamuan Tuhan, bagaimana saudara membayangkan dan memikirkan tentang kasih Kristus? Enggak masuk akal, enggak masuk akal. Kok bisa Kristus yang tidak bersalah harus mati? Matinya muda, 33,5 tahun. Di luar kebun anggur, di luar daripada Yerusalem, di bukit Golgota dia mati. Bagian gambaran ini mau mengatakan apa saudara? Ini adalah kisah yang paling harus saudara dan saya renungkan. Tentang Allah yang begitu beranugerah, memberikan begitu banyak kesempatan, memberikan kita waktu untuk mengerjakan bagian kita. Tapi apakah kita mengerjakan bagian kita dengan baik-baik? Kalau kita merenungkan siapa Allah, siapa diri saya, seharusnya saudara tidak bisa tidak. Harusnya kita semakin bersyukur. Kenapa saudara? Karena memang semua milik Tuhan. Persis seperti sang tuan, pemilik tanah sekaligus pemilik kebun anggur itu. Kita semua di sini cuma penyewa. Ada orang mengistilahkan teolog lain, kita ini, Petrus juga mengatakan kita ini pendatang. Ada seorang berkata, mengapa saya sering bicara tentang kematian, kematian, dan kematian. Saya mengingatkan diri saya, mengingatkan saudara, semua kasus-kasus etika di dalam kelas pemahaman Alkitab, kita bisa alami, tapi bisa juga tidak. Kasus aborsi, kasus surrogate mother, pinjam rahim, ibu pengganti, itu bisa dialami oleh saudara, tapi juga tidak bisa tidak dialami. Kasus LGBT, homoseksualitas bisa dialami, bisa juga tidak.
Tapi ada satu kasus etika, moral yang saudara dan saya tidak bisa tidak. Kita pasti alami itu. Apa itu? Kematian. Mengerikan sekali Pak, ngomongnya mati melulu. Apakah enggak ada harapan? Justru karena saya tahu ada kematian, maka saya gunakan waktu hidup saya baik-baik. Orang yang tidak pernah memikirkan hari kematian, tidak pernah hidup baik-baik. Perhatikan baik-baik orang-orang yang merasa hidupnya masih lama. Tapi kalau orang tahu satu hari dia akan berhenti di sana, dia akan mempersiapkan bagaimana gunakan. Kalau saudara sekarang orang pada pulang kampung, kalau kita tahu perjalanan kita ke depan 100 km, bensin kita ada sekian puluh liter, maka kita akan atur waktu. Bagaimana supaya bisa sampai di tempat pemberhentian cukup bensinnya. Kapan harus berhenti? Maka kita merencanakan, kita membuat roadmap. Berapa lama ini bensin bisa bertahan? Karena kita tahu satu hari dan satu saat bensin ini akan habis. Demikian juga dengan hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi orang, karena mungkin dia tahu saya sering ngomong kematian kali ya. Saya dikirimin sertifikat tanah kuburan di San Diego. Terus dia tulis 135 juta. Saya tanya ini untuk berapa orang Pak? Ini saya udah beli untuk 2 orang katanya. Oh 2 orang 135 juta di San Diego. Maksudnya apa? Kalau saya mati, saya sudah siap. Wah persiapannya matang sekali. Tapi apakah hanya sekedar urusan sertifikat tanah kuburan yang cuma dapat 1 kali 2 meter itu? Atau kalau mau diperluas, karena saya baca 29, sekian meter, mungkin mau beli yang gede juga bisa. Tapi yang dipakai cuma muat kalau badan saya dengan badan saudara sini lebih gede, ada SML kali, karena ada kalau beli peti kan ada SML-nya mungkin kalau lebih besar. Badan kita nih kalau lebih gede mungkin nggak muat gitu ya. Karena waktu anak saya meninggal cuma peti cuma segini, baru 3 jam bayi, ya ukuran paling kecil gitu. Saya pikir-pikir kenapa dia kirimkan foto sertifikat ini bahwa dia sudah beli. Apa maksudnya? Apakah dia mempersiapkan hari itu dengan baik-baik? Atau cuma kasih tahu ini saya sudah merencanakan, titik. Ternyata bukan seperti itu. Bagian awal mau mengingatkan, ketika Tuhan memberikan saudara dan saya anugerah yang begitu besar, ingatlah baik-baik, juga ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Amin saudara. Apapun itu, apapun itu. Apakah itu pekerjaan, apakah itu rumah tangga, anak, apapun, kesempatan, waktu, tenaga, semua Tuhan berikan sebagai anugerah. Karena dia adalah pemilik. Kalau dia lapar, dia tidak perlu minta sama saudara, tolong kirimkan nasi campur. Tuhan mau makan nasi campur yang enak. Enggak. Kalau Tuhan mau perlu apa, dia nggak perlu cerita kepada manusia. Alkitab berkata, punya Tuhanlah segala binatang hutan. Bahkan saya sering ingat itu sarang burung walet. Dari air liurnya, orang bisa kaya raya, cuma dari air liur. Kalau air liur saudara dan air liur saya dalam situasi COVID, nggak ada yang mau sampai ini dipakai sarung. Air liur burung walet bisa bikin orang kaya raya. Sewa 1 pesawat, pergi, gue bayarin semua. Saya pikir-pikir Tuhan, kurang apa Tuhan? Punya Tuhan segala-galanya. Jadi kalau bicara tentang perumpamaan tentang kebun anggur ini cuma bagian kecil dari perumpamaan yang pada waktu itu memang sudah biasa. Orang paham kalau ada pemilik kebun anggur, maka ada penyewa. Maka penyewa harus memberikan bagiannya kepada sang pemilik. Dan pemilik itu punya hak penuh. Tapi yang terjadi berbeda. Enggak, ini milik saya. Ini milik saya. Dari awal, mungkin pada waktu kontrak di atas meterai, dulu belum ada meterai. Bikin perjanjian, kalau sekarang bikin meterai, udah dia baca. Di sini mungkin nih kita bisa masuk titik celahnya. Tadi Leon Morris berkata 3 tahun, biasa 3 tahun di awal itu pemilik suka datang survei. Ini dikerjain nggak nih kebun anggur saya? Saya udah siapin semua tadi, udah dipagar, kasih menara, udah kasih bikin galian buat pemerasan, semuanya sudah. Pupuk juga sudah ada, tinggal orang kerjakan rajin-rajin lah, siram baik-baik, usahakan baik-baik kapan harus diprun, harus dipangkas. Semuanya sudah well prepared. Bukankah saudara dan saya juga seperti itu?
Tuhan sudah berikan segala-galanya untuk saudara dan saya bisa kerja, untuk bisa hidup dalam dunia ini. Kalau kita harus bayar oksigen, waduh, lagi zaman tahun lalu bulan Juli. Sampai ada satu orang cerita, aduh Pak Randy, satu teman karyawan saya juga mati, sehat, sama-sama di kantor. Masih muda Pak, belum sampai 40, 37 dia bilang. Saya kaget cuma gara-gara urusan oksigen habis. Kalau Tuhan mau buat mati saudara dan saya, hari ini juga, saat ini juga bisa gak? Sangat bisa sekali, sangat gampang. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, Makanya ada lagu, hitung berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan. Bukan hitung apa yang saya sudah berikan kepada Tuhan, tapi balik apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Gak bisa enggak saudara, gak bisa enggak. Gak bisa berkata-kata apa-apa. Kita cuma bisa mungkin cucur air mata menangis, terima kasih Tuhan. Kalau ada orang tua, di sini ada remaja, kita kebaktian gabungan. Bilang sama orang tuanya, Papa, Mama, Papi, Mami, aku gak ingin apa-apa. Cuma mau Papa, Mama. Cuma mau Papi, Mami. Cuma mau ayah sama ibu. Yang lain gak mau. Kira-kira saudara kalau jadi orang tua gimana kalau dengar anak ngomong begini? Hancur gak hati kita? Sebaliknya kalau ada anak bilang, Pi, jatah saya mana? Warisan aku mana? Itu deposito di BCA. Belum lagi yang di Mandiri. Ingat ada di Bank Mega. Mana Pi? Mana Mi? Minta, aku mau pakai. Boro-boro sayang papi maminya. Belum apa-apa udah pikirannya duit. Saudara gimana jadi orang tua? Hancur gak hati kita? Sama-sama hancur. Yang pertama hancur dengan begitu terharu. Aduh nak, semua milik papa, mama, papi, papa, mama kerja, kasih semua sama kamu. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa yang kamu inginkan bukan milik daripada papi mami, tapi kasihmu begitu besar. Aduh saudara, kita berharap, saya juga berharap anak-anak muda ketika melihat orang tua, lihatlah bagaimana orang tua memberikan segala-galanya, seperti Tuhan berikan segala-galanya kepada saudara dan kepada saya. Apakah kita harus hitung-hitungan dengan Tuhan? William Hendrickson menuliskan bagian ini. Dia katakan, di sini saudara perhatikan, Tuhan Yesus hendak menyatakan kasih Allah yang begitu besar terhadap orang berdosa, bukan menempatkan dirinya sebagai seorang pebisnis yang menjaga investasinya. Kalau Allah menempatkan sebagai pebisnis dalam kisah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, maka dia tidak akan mengirim anaknya. Dia kirim polisi. Dia kirim alat-alat hukum, tentara, polisi. Ini orang melanggar ketetapan hukum karena dari awal sudah ada kontrak. Sudah ada kontrak 1, 2, 3, 4 halaman bahwa kamu ini cuma penyewa. Tapi kenapa sang Tuhan tidak mau? Tapi justru dia kirim anaknya, bukan kirim polisi. Maka William Hendrickson melanjutkan, bukan menempatkan dirinya sebagai pebisnis. Bukan bicara tentang bisnis. Tadi bisnis bisa 4-5 tahun kemudian baru dapat hasil. Jangka panjang. Perumpamaan ini melukiskan apa saudara? Dosa yang paling tidak masuk akal dan kasih yang paling tidak dapat dimengerti. Dari bagian ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ada seorang John Newton di abad 18, tahun 1725 sampai 1807. Dia ini seorang kapten kapal. Seorang kapten kapal yang kerjanya memang memperdagangkan jual beli trading, bukannya barang-barang tertentu tapi budak. Silakan slide. John Newton, dia hidup menjadi seorang kapten kapal, juga seorang pedagang budak dari
Afrika dia bawa, dia kirim ke Amerika Utara, ke Amerika untuk diperjualbelikan, didagangkan. Maka ketika dia membaca satu buku, Imitations of Christ, tentang bagaimana orang percaya, dia sudah jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, tapi masih jadi pedagang manusia, dalam hal ini budak-budak, maka dia melihat enggak benar yang saya lakukan. Ini manusia. Manusia ada gambar dan rupa Allah. Kenapa saya harus jual? Maka lewat buku yang dia baca itu, dia melihat firman Tuhan, hidupnya mulai diubahkan. Maka dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia memberitakan. Dan satu pujian yang saudara dan sering nyanyikan adalah lagu apa? Amazing Grace. How sweet the sound to save a wretch like me. Seorang pendosa seperti saya. Kok Tuhan mau selamatkan? Semalam saya merenungkan, aduh Tuhan, kalau saya ingat-ingat siapa saya, mana bisa berdiri di atas mimbar ini. Kalau saudara ingat siapa saudara, mana bisa kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Kita orang berdosa. Motif kita tadi seperti penggarap tenant tadi. Dari awal kita sering kali salah dan melanggar Tuhan. Tapi Tuhan begitu sabar, terus menerus seperti John Newton. Dan di akhir kehidupannya dia bilang, semakin lanjut umur, kadang-kadang memori orang bisa jadi error. Istilah Pak Pendeta Yonatan almarhum, sebelum saya error, saya masih bisa melayani Tuhan, saya mau khotbah. Tapi kalau saya sudah mulai error, memori error, tolong Pak Randy suruh saya turun aja dari mimbar. Itu kata beliau. Tapi sampai akhir saya lihat tidak error. Tapi kita memang memorinya bisa menurun. John Newton berkata, my memory is nearly gone. Bentar lagi makin lama makin kadang-kadang lupa ini, lupa itu. Kompor udah dinyalain, lupa dimatiin. Ibu-ibu biasa senyum-senyum. Iya ya, kok lupa ya? Pasang bekernya juga lupa dinyalain. Udah beli beker, udah beli timernya juga lupa. Memory nearly gone, but I remember two things, kata John Newton. Jadi kalau saudara mulai memori lupa, ingat apa yang dikatakan oleh John Newton juga. Dua hal yang aku ingat. Apa? That I am a great sinner. Aku pendosa besar. Dagang manusia, budak, dijual beli, cari dari Afrika, jual ke Amerika. Dan yang kedua, dia sadar Christ is a great Savior. Kristuslah juru selamat, penyelamat yang agung, yang begitu besar juga, menyelamatkan saya. Kalau saudara bisa melihat bagian ini, maka setiap kali kita mengingat perjamuan Tuhan, setiap kali kita makan roti, minum perjamuan, kita tidak bisa tidak. Tuhan, terima kasih. Setiap kali kita mau beribadah, mau berdoa, mau melayani Tuhan, Tuhan terima kasih. Setiap kali mau mulai ibadah, saya ajak setiap pelayan Tuhan beribadah, mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya. Karena Tuhan sudah mengerjakan bagiannya. Itulah pemilik kebun anggur. Dia siapkan semua. Itulah Allah yang saudara dan saya kenal dan percaya dalam Kristus. Dia berikan segalanya. Sehingga seharusnya kita berkata, Tuhan, aku memang tidak layak. Aku tidak layak tuntut ini, tuntut itu, tidak layak. Aku cuma bisa bersyukur karena Engkau begitu baik kepadaku. Maka yang lain-lainnya itu, seperti firman Tuhan katakan, akan ditambahkannya kepadamu satu demi satu yang saudara dan saya gak pernah pikir. Tuhan akan berikan. Kenapa? Karena kita sudah memilih yang terutama dan yang terbaik. Persis seperti anak-anak kalau ditanya, aku cuma mau papi, aku cuma mau mami, aku mengasihi papa, mengasihi mama lebih dari semuanya. Maka semua yang lain akan mengikuti saudara, mengikuti saya. Kalau kita bilang kepada Tuhan, Engkaulah segala-galanya, maka lagu Engkaulah surya hidupku, saudara ingat, Kaulah ya Tuhan
surya hidupku. Terus, asal kau ada, yang lain tak perlu. Yang benar, yang lain gak perlu. Masih perlu. Tapi Tuhan segala-galanya, amin. Kita masih perlu uang, beli bensin, perlu ini, masih perlu. Tapi yang paling perlu, yang paling prioritas, yang paling utama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu firman Tuhan. Yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu, saudara perlu sekolah, perlu kerjaan, perlu belajar, perlu ini. Tuhan tahu, Tuhan paham. Persis seperti orang tua paham kebutuhan anak-anaknya. Belum diminta, papinya udah siapin. Belum diminta, maminya udah siapin. Ada nggak yang lahir di sini siapin tempat tidur sendiri, beli popok sendiri? Ada? Nggak ada, semua udah disiapkan. Yang kedua, pemilik kebun anggur datang akan membuat perhitungan. Di ayat berikutnya, ketika tahu bahwa anak yang harusnya disegani oleh orang-orang yang penyewa ini juga dibunuh, maka Allah sebagai pemilik kebun anggur akan membuat perhitungan. Allah itu adil, dan keadilan disertai dengan peraturan yang Dia berikan. Dari awal bikin peraturan, Allah Israel, Allah saudara dan Allah saya, Allah yang paling taat hukum, yang Dia buat pembuat hukum, dan Dia adalah hukum itu sendiri. Maka kalau saudara sekolahkan anak, pasti kita cari sekolah yang gimana? Nggak apa-apa Pak, sekolahin aja anak, nggak usah pakai aturan. Mau kakinya naik ke meja kayak, mau dia naik ke meja, nggak apa-apa Pak, nggak usah pakai aturan, emansipasi, bebas aja. Dulu saya mau mensekolahkan anak, survei beberapa sekolah, ketika masuk, lah ini sekolah aturannya gimana? Kok anak-anak pada naik di atas meja belajar dan gurunya nggak ada masalah? Nggak apa-apa, bebas di sini. Tapi ada sekolah yang lain begitu tertib, rambut harus pendek, nggak boleh. Ini rok yang perempuan di atas lutut, mesti di bawah lutut. Saudara kira-kira pilih yang mana? Ada orang yang bebas aja, Pak, sama. Sekolah mah sama aja, sekolah sama aja, betul sama aja. Saya pernah ketemu ada satu ibu, ketika anaknya rusak, dia pergi ke Amerika, dia balik dari Amerika, dia cerita, saya menyesal Pak Randy. Saya bilang, sesal apa Bu? Kenapa saya asal-asalan taruh anak saya di sekolah? Emang kenapa? Dia kena narkoba. Kembali saya dari Amerika, dapat uang banyak, anak sudah rusak. Sejak saat itu, dia bilang sama saya, gak mau lagi, kalau punya cucu, gak mau asal-asalan. Justru yang makin banyak peraturan yang ketat, yang disiplin itu, sebetulnya justru sekolah itu gimana? Sekolah yang bagus. Tapi sekolah yang asal-asalan terserah, mau bikin PR boleh, gak bikin PR. Hari ini deadline, gak pakai deadline. Mau minggu depan boleh, bulan depan boleh. Mau bikin juga boleh, gak bikin juga gak apa-apa. Mau ikut ujian boleh, mau datang boleh. Bebas, bebas. Allah bukan Allah yang seperti itu. Dia bikin peraturan, dan peraturan itu yang dipikir oleh para penggarap penyewa, pemilik lupa. Pemilik sudah tidak pegang lagi kontrak. Anaknya sudah kita bunuh, selesai. Kita akan menjadi pemilik daripada kebun anggur itu. Ternyata mereka salah. Sang Tuhan membuat perhitungan. Dia sudah menunjukkan anaknya sudah dikasih. Hamba yang pertama, kelompok yang kedua, terakhir anak. Tetap juga ini orang-orang begitu keras, begitu melawan. Sekarang dia membuat perhitungan. Baca sama-sama dari Ibrani pasal 4 ayat 13. Ini ayat selalu menggentarkan saya. Menggentarkan saya. Ibrani 4 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Persis. Ini para penyewa harus memberikan pertanggungan jawab sesuai kontrak. Ibrani 4 ayat 13. Mengingatkan saudara, mengingatkan saya, ingat baik-baik. Satu hari saudara akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Saya juga akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberi pertanggungan jawab. Bagaimana sikap kita?
Apakah kita bisa asal-asalan? Ketika sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kemarin saya diminta bicara di satu kelas sekolah penginjil awam. Saya bahas tentang kepastian keselamatan. Karena saya kaget. Ada jutaan orang Kristen. Menurut John Piper dia survei. Dan surveinya pasti kredibel dan dapat dipercaya. Jutaan orang Kristen. Bahkan juga para pelayan. Yang belum pasti masuk surga. Kemarin ketika saya lempar pertanyaan, karena setelah ngajar saya tanya, kira-kira saudara sudah pasti selamat? Ada satu orang berkata, justru itu Pak, saya belum yakin keselamatan saya. Saya kaget, tapi sekaligus bersyukur. Orang ini jujur, ibu ini jujur. Saya ikut kelas ini kepastian keselamatan supaya saya semakin yakin bahwa kalau saya mati saya pasti selamat. Kepastian keselamatan penting sekali. Untuk kita renungkan apakah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, apakah kita bisa memberi pertanggungan jawab setiap profesi tugas apapun. Kalau mau keluar harus kasih tanggung jawab. Presiden juga begitu, sampai yang paling bawah. Apakah kita sudah melaksanakan tugas kita? Waktu saya renungkan bagian ini, iya Tuhan, benar. Waktu hidup singkat, kita masih dikasih kesempatan. Sudah kerjakan belum? Tuhan sudah kerjakan semua. Kamu tinggal siramnya aja itu, tanaman anggur itu, nanti berbuah, aku kasih bagian kamu, hasil kamu. Indah sekali perumpamaan ini. Tapi banyak orang terus menerus merasa Tuhan tidak akan datang. Tuhan tidak datang-datang, Tuhan udah lupa. Di zaman Petrus, mana? Katanya Tuhan mau datang, gak datang-datang. Lupa Tuhan. Bukankah hal ini juga mengingatkan kita? Ada orang-orang tertentu yang berbuat begitu jahat. Kalau saudara baca dan mengikuti sejarah kekaisaran Romawi, saya melihat ada dua kaisar yang saya baca dari sebuah buku sejarah, satu Tiberius, satu Nero. Tiberius itu, Kaisar Tiberius yang Yesus hidup, itu Romawi sedang dipimpin oleh seorang kaisar namanya Kaisar Tiberius yang menggantikan Kaisar Agustus. Dia begitu jahat, segala cara dia pakai, kebiasaan orang-orang Kaisar Romawi. Saudara tahu, waktu dia mau meninggal, begitu menderita, gak mati-mati, tapi sesak napas. Saudara, kalau Yesus Kristus di atas kayu salib sesak napas, itu cuma dari jam berapa? Jam 9, jam 12, khususnya sampai jam 3, terus dia mati, selesai. Tapi ini Kaisar Tiberius sesak-sesak terus. Kita sesak 1 jam aja udah setengah mati. Dulu tetangga saya kalau sesak napas cari napasin. Saudara tahu napasin? Itu obat buat apa namanya itu, bengek bahasa orang awamnya, asma, sakit asma. Saya ingatnya jadi bengek ya, karena bunyi ngek 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 gitu. Dia cari napasin. Saya bilang karena badan udah kurus gitu, sesak napas, setengah mati. Ini Kaisar Tiberius sesak napasnya lama sekali, pada waktu dia sakit nggak mati-mati. Akhirnya orang di dekat dia, lu tolong dah cekek gua aja supaya cepat mati. Dicekek mati. Itu Kaisar Tiberius. Yang satu lagi Kaisar Nero, sadisnya luar biasa. Wah, kalau saudara baca kekaisaran Romawi ini ancur-ancuran semua. Makanya saya kadang-kadang bingung kenapa sih Tuhan pakai orang-orang yang begini jahat. Untuk bangun jalanan, untuk bangun gedung, bangun macam-macam gereja. Kenapa pakai orang bangsa begitu jahat? Peninggalannya masih ada. Karena setiap bangunan Romawi ini kokoh, nggak seperti kita bangun di abad ini di Jakarta, belum apa-apa udah reot, bocor. Itu bangunan Romawi nggak bocor-bocor, saya juga bingung. Tahan ratusan tahun. Kenapa tapi jahat-jahat? Itu Nero saudara, istrinya lagi hamil, itu ditendang sampai mati. Sadis nggak itu orang, si Nero? Orang-orang dibakar di jalanan buat memang api unggun, buat obor supaya gelap. Nyalainnya pakai ini, manusia dikasih kulit kayu, kasih kulit binatang, dibungkus, dibakar, khususnya orang-orang Kristen. Nero mati, begitu takut, saking takutnya, pegang belati, suruh orang sebelah, tolong lu tancepin, gue pegang belati, mau bunuh diri gak berani, pegang belati, lu tancepin lah belatinya. Itu Nero matinya seperti itu. Jadi semua orang yang melakukan kejahatan, ada perhitungan Allah. Apakah dalam dunia ini
Atau kalau tidak di dalam dunia akan datang, Tuhan akan memberi penghakiman, pengadilan yang paling adil. Setiap manusia harus memberi pertanggungan jawab. Kalau sudah seperti ini kita gimana? Saudara, kalau tahu kita satu hari akan berdiri di hadapan Tuhan, semua terbuka, semua telanjang, data-data akan dilihat semua, gak ada yang bisa ditutup-tutupin, baik di pikiran, di hati, omongan, perkataan, sembunyi-sembunyi di belakang, Tuhan buka semua. Kita bagaimana mesti hidup hari ini? Bukankah kita mesti semakin gentar dan takut? Tapi penyewa-penyewa itu gak kepikir. Enggak lah, sang Tuhan gak akan datang. Ahli warisnya udah kita matiin, anak yang dia kasihi, kita bebas. Yang ketiga, kalau saudara melihat Matius 21 ayat 41. Ia, ayat 41, akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan apa? Disewakannya kepada siapa? Penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya, memang milik sang Tuhan, kepada sang Tuhan itu pada waktunya. Kalau kamu tidak mau, ya udah nggak apa-apa. Masih ada banyak penggarap yang lain yang akan mengerjakan kebun anggurku sehingga menghasilkan anggur untuk generasi-generasi berikutnya. Saudara, kalau memperhatikan Alkitab, Israel, Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sudah gagal. Termasuk para pemimpinnya, imam-imam kepala, orang-orang Farisi semua sudah gagal. Bagaimana saudara dan saya? Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, kalau kita tidak baik-baik menggunakan kesempatan setiap anugerah yang Tuhan berikan, kita lupa bahwa sang Tuhan akan datang, maka kita juga bisa terjebak seperti penyewa ini. Tapi kalau kita tahu, tidak, Tuhan akan datang, aku harus baik-baik. Tuhan itu bukan manusia. Saya teringat satu kisah, 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel, siapa Ahitofel? Ahitofel ini penasehat Raja Daud, levelnya itu sudah sangat tinggi. Kalau Ahitofel ngomong, minta nasihat, minta pertimbangan Ahitofel. Kalau Ahitofel bicara, Daud itu menganggap ucapan dari Ahitofel selevel dengan ucapan Tuhan. Maka Ahitofel sangat dihormati. Tapi dia punya cucu namanya Batsyeba, ditiduri oleh Daud. Suaminya Uria dibunuh. Maka ternyata kalau saudara baca baik-baik Alkitab, Ahitofel punya cucu namanya Batsyeba. Kelihatannya, Alkitab tidak tulis secara langsung. Ahitofel gimana? Sakit hati. Cucu aku kamu perlakukan begitu si Batsyeba. Suaminya kamu bunuh. Awas lu Daud. Ini tafsiran saya dari sisi Ahitofel ketika minta nasihat. Saat Absalom memberontak, dia kasih nasihat supaya Daud ditangkap. Tapi Absalom gak mau terima. Saudara perhatikan, nasihatnya tidak dipedulikan. Dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah Ahitofel ke rumahnya, dia pulang ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya. Kemudian apa? Menggantung diri. Demikianlah Ahitofel mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kenapa dia bunuh diri? Dia frustasi. Saya kasih nasihat yang bagus. Dari dulu saya udah di dalam kerajaan Israel, udah kasih nasihat sama Daud. Sekarang Absalom aku kasih nasihat, tapi Absalom gak mau denger. Absalom lebih denger Husai, orang Arki itu. Dia lebih denger, enggak lah, kali ini nasihat Ahitofel gak bagus. Kita denger yang satu lagi. Ternyata Tuhan sudah menetapkan Absalom harus mati. Yang benar sebetulnya nasihat Ahitofel, tapi dia gak mau denger. Dia dengerinnya si Husai. Ketika sudah tidak mau didengar Ahitofel, udahlah gak ada gunanya. Saudara kalau kasih nasihat sama orang itu cuma dengar aja tapi tidak mau melakukan. Apalagi jabatan saudara adalah penasehat. Kira-kira gimana? Buat apa lagi saya hidup? Udah gak ada gunanya. Mendingan saya mati. Benar-benar dia mati, dia bunuh diri. Ahitofel itu paling dekat.
kalau duduk satu meja sama Daud dalam kerajaan. Ini orang yang dipercaya. Saya pikir, Tuhan, puji Tuhan. Tuhan bukan seperti Ahitofel, yang kalau nasihatnya, perkataannya, ketetapannya tidak diikuti oleh manusia, terus Tuhan frustasi. Ya, manusia udah diciptakan begini, manusia melawan terus, frustasi terus Tuhan bunuh diri. Seperti kata seorang teolog, God is dead. Allah udah mati katanya, nggak ada lagi Allah. Itu namanya Nietzsche, seorang filsuf yang melawan kekristenan. Tuhan itu udah mati, nggak perlu percaya Tuhan. God is dead. Allah itu bukan seperti itu, saudara. Kalau saudara dan saya, kita tidak mau baik-baik kerjakan bagian yang Tuhan percayakan pada kita, Tuhan bisa pakai orang lain. Saya juga begitu. Tuhan juga bisa pakai orang lain kalau saya tidak baik-baik terhadap keluarga, suami, istri, anak-anak, terhadap gereja Tuhan, terhadap pelayanan Tuhan percayakan. Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Bukan seperti saudara dan saya, bukan seperti Ahitofel. Yang terakhir, semua terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Waktu saya perhatikan bagian ini, kenapa ya? Tuhan Yesus tiba-tiba lagi bahas perumpamaan kebun anggur, tiba-tiba loncat ke urusan batu penjuru atau cornerstone. Apa urusannya? Apa urusannya anggur sama batu? Apa urusannya, saudara? Perhatikan baik-baik ayat 42. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. This was the Lord's doing. Ini pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaan manusia. And it is marvelous in our eyes. Ini suatu hal yang ajaib, suatu yang wonderful di depan mata kita. Kok bisa ya? Israel menolak Kristus, lalu Tuhan justru memungkinkan Injil sampai kepada saudara, sampai kepada saya. Artinya apa? Tuhan gak pernah kecolongan dan Tuhan gak pernah kaget. Waktu saya mempelajari tentang sovereignty of God, kedaulatan Allah, penentuan Allah, saya semakin bersyukur. Tapi ada orang bilang, apaan itu belajar tentang Tuhan yang berdaulat, yang menentukan segala sesuatu. Nanti kita jadi robot. Enggak, Tuhan gak bikin saudara jadi robot. Tapi ketika Tuhan menentukan menguasai segala sesuatu, Dia berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di dalam dunia ini di luar kehendak dan seizin Tuhan. Maka saudara dan saya, kita tidur bisa nyenyak. Amin. Gak perlu seperti orang Korea, mesti minum 20 pil. Kemarin saya baca, orang-orang Korea, wah dari negara bukan industri, negara agak terkebelakang, jadi negara maju, sampai mau tidur aja itu barang mahal. Tidur, saudara semalam tidur ada minum pil gak? Gak ada kan ya, harap sih gak ada ya. Kalau sampai ada, waduh, udah seperti orang Korea, bukan semuanya, tapi kebanyakan. Karena yang saya baca ada orang sampai tiduran. Kenapa? Gak bisa tidur. Mahal tidur. Minum supaya tidur. Kalau sekarang saya sering ingatkan diri saya, juga ingatkan istri. Kalau malam gak bisa tidur, kemungkinan apa? Saudara senyum-senyum. Siangnya kebanyakan tidur. Atau kurang capek. Ini masa seperti ini banyak orang di rumah nih, sebentar lagi kita 1 minggu kegiatan gereja juga skip nih 1 minggu. Saya nggak tahu, ada yang puji Tuhan, saya mau tidur dari pagi sampai pagi lagi, bangun cuma buat makan aja. Mana coipan, mana nasi campur, aku yang penting makan, habis itu tidur lagi. Bisa nggak saudara? Justru nggak bisa tidur. Tapi waktu saudara melakukan ini, bisa tidur. Orang Korea terus sampai jam tidurnya terganggu. Mau tidur harus dengan susah payah. Saudara yang kasih Tuhan, ketika melihat bagian ini, semua ada dalam penentuan Tuhan. Tuhan tidak pernah kaget, Dia gak pernah terkejut. Oh yang itu sakit, oh yang itu mau meninggal, oh yang itu terjadi musibah, oh yang itu Ukraina diserang sama si Rusia. Aku kaget, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semua berunding, kaget kita. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Ini bukan gambaran Tuhan yang saudara dan saya percayai. Dia menguasai semua detail kehidupan kita, apapun itu. Maka kita dapat tidur dengan nyenyak.
kita dapat bersandar kepada Tuhan. Amin. Waktunya kita bekerja, waktunya membesarkan anak, waktunya anak-anak sudah besar, waktunya nanti pulang ketemu Tuhan. Semua Tuhan atur begitu baik. Amin, saudara. Kiranya lewat akhir daripada bagian ini, ketika Tuhan Yesus bilang, akulah, bukan hanya anak yang dilempar keluar dari kebun anggur, tapi aku adalah juga batu, sesuai dengan Mazmur 118. Sudah menuliskan 1000 tahun sebelumnya bahwa akan terjadi beberapa hari lagi saat perumpamaan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dalam hitungan minggu itu, Matthew Henry berkata, hitungan beberapa hari lagi Yesus akan mati, disalibkan. Sebentar ketika kita mengingat perjamuan Tuhan, mari kita renungkan baik-baik anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tanggung jawab saudara, tanggung jawab saya, apa yang belum, apa yang aku harus selesaikan. Sehingga ketika segala sesuatu terjadi, aku tahu Tuhan tetap memegang kendali atas hidupku. Amin. Tuhan tetap pelihara saya, Tuhan pelihara saudara, pelihara keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah Yesus Kristus yang dibuang oleh para ahli Taurat, para pemimpin agama, bangsa Yahudi, orang Israel sendiri, keluar dari kebun anggur, mati disalibkan. Namun engkau menjadi batu penjuru, batu yang menjadi dasar supaya orang boleh dibangun di atas batu itu. Kami bersyukur Engkaulah yang menjadi pusat dan segala-galanya. Ketika kami memahami perumpamaan ini, kiranya Tuhan berbicara sampai kedalaman hati kami. Biar Roh Kudus menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap